benar kejantanan seorang laki-laki berhubungan dengan bentuk fisik yang besar dan berotot? Atau laki-laki jantan adalah laki-laki yang memiliki banyak uang, mengendarai mobil sport, dan memiliki rumah mewah? Kau terima uang, kau saya sikat sama saya. Karena saya tidak mengenal itu dan sekarang kita bertugas di situ. Mungkin juga laki-laki jantan adalah laki-laki yang punya pengaruh, jabatan tinggi, kekuasaan, dan memiliki bawahan yang banyak yang bisa disuruh kapanpun dia mau. Atau jangan-jangan pengertian laki-laki jantan itu bergeser menjadi laki-laki yang diidolakan banyak perempuan, khususnya para remaja putri. Laki-laki bermuka tebal penuh make up yang menari dan bernyanyi di atas panggung. Lalu, sebagai seorang muslim, kita juga mungkin bertanya, apakah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang ajarannya mencakup seluruh lini kehidupan, memberikan pandangannya juga tentang seperti apa laki-laki jantan yang seharusnya? Tonton hingga selesai video ini agar kita dapat insight-nya. Kriteria laki-laki jantan seperti yang disebutkan di awal, yang berotot dan berbadan besar seperti Adele dan Deddy Corbuzier, ataupun laki-laki jantan yang memiliki banyak uang dan kaya raya seperti Sultan Andara, Raffi Ahmad, atau juga laki-laki jantan yang berkuasa, yang memiliki pengaruh dan punya anak buah yang banyak seperti Ferdy Sambo sebelum jadi tersangka. Dan tentu juga ada juga idola para perempuan muda, para remaja yang memang menggandrungi K-pop. Mereka suka dengan laki-laki yang ganteng, dengan make up, yang bisa berdansa, pandai bernyanyi. Memang itu semuanya tidak salah, tapi itu juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kriteria yang tadi kita sampaikan itu banyak dipengaruhi oleh media-media mainstream ataupun iklan-iklan produk yang memang punya kepentingannya masing-masing. Sebagai contoh, ketika kita berbicara terkait dengan badan yang besar dan berotot, maka tentu yang berkepentingan di sini adalah produk-produk kesehatan, produk-produk olahraga seperti gym dan juga perlengkapan olahraga seperti sepatu, baju olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian ketika berkaitan dengan uang, tentunya para kapitalis akan memegang peranan penting bahwa kebahagiaan itu harus diraih dengan uang yang banyak. Kemudian yang berkaitan dengan kekuasaan, memang ini adalah dasar daripada fitrah seorang manusia bahwa kita butuh harta, tahta, dan juga wanita. Nah, tahta di sini dalam artian kekuasaan tentu memiliki peran penting bahwa ketika kita berkuasa, kita akan menjadi orang yang akan lebih sedikit diperhatikan atau lebih dilihat daripada orang-orang lain. Nah, sementara untuk yang ganteng, meskipun kita tahu lah ya bahwa tidak semua manusia terlahir menjadi laki-laki ataupun perempuan yang cantik ataupun ganteng. Tapi di sini para idola ini memanfaatkan fisik yang mereka miliki untuk meraih simpati, sehingga produksi album ataupun produksi bisnis mereka itu menjadi lebih bagus terjual di kalangan para remaja. Nah, ini yang menjadi pikiran sesat sebenarnya, bahwa kejantanan seorang laki-laki, bahwa laki-laki yang sejati, laki-laki yang jantan itu hanya dilihat dari materi dan fisik saja. Nah, dalam pandangan Islam tentu ini tidak terjadi. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, laki-laki sejati itu dilihat bukan dari fisiknya, bukan dari kekayaannya, bukan dari hartanya, tapi dari sisi lain yang akan kita bahas dari video ini. Nah, bagaimana sih pandangan Islam? Yuk kita masuk ke bagian kedua. Dalam Al-Quran, di mana menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, Allah menyebut laki-laki itu ke dalam dua kosakata, yaitu kosakata al-dzakaru dan ar-rajalu. Keduanya secara bahasa memiliki arti yang sama,
yaitu laki-laki. Namun secara istilah itu sangat-sangat berbeda. Semua rojulun adalah zakarun, namun tidak semua zakarun adalah rojulun. Maksudnya apa? Semua laki-laki jantan adalah laki-laki, jelas. Namun tidak semua laki-laki itu laki-laki jantan. Nah, kata zakarun dalam Al-Quran itu konteksnya untuk penyebutan penciptaan, bagian warisan, dan penduduk bumi. Maksudnya, zakarun merujuk pada jenis kelamin dari manusia itu, yaitu laki-laki. Sementara Allah Ta'ala menggunakan kata rojul atau rijal pada saat mengatakan atau menyebutkan para rasul, bukan zakar yang sama-sama bermakna laki-laki. Hal ini karena dalam penyebutan kata rojul atau rijal terkandung di dalamnya sifat ar-rojulah yang berarti jantan. Nabi dan Rasul sebagai manusia paling sempurna yang Allah pilih untuk menjadi wakilnya di dunia, tentunya memiliki sifat dan ciri khas dari simbol kejantanan seorang laki-laki. Sifat yang saat ini mungkin sudah banyak disalahartikan, sehingga yang banyak adalah zakar atau jenis kelaminnya seorang laki-laki, bukan rojul yang memiliki sifat-sifat kelaki-lakian atau kejantanan. Nah, dalam bagian selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan kata rojul dengan sifat-sifat yang dimilikinya, sehingga kita akan tahu seperti apa laki-laki jantan yang disebutkan dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah melalui ayat-ayatnya. Ciri laki-laki jantan yang pertama menurut Al-Quran ialah laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid dan selalu ingin mensucikan diri di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 108 yang menyebutkan bahwa ar-rijal atau laki-laki jantan adalah laki-laki atau orang-orang yang membersihkan diri di dalam masjid. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Nah, laki-laki jantan tentunya dia akan selalu membersihkan diri dari segala hal, baik secara lahir maupun batin. Membersihkan diri secara lahir yaitu dengan membersihkan segala kotoran yang menempel pada dirinya yang akan menghalanginya untuk menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Sementara membersihkan diri secara batin artinya laki-laki jantan meramaikan masjid dengan mendirikan sholat serta berzikir dan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Hal ini membuktikan bahwa laki-laki jantan itu dengan kejantanannya menyesali segala kesalahannya, kemudian memohon ampun kepada Allah Ta'ala agar dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Bukan laki-laki yang suka mengotori dirinya dengan maksiat. Kedua, laki-laki jantan ialah laki-laki yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 37 menyebutkan, ar-rijalun, laki-laki yang jantan ialah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Ta'ala dengan selalu mendirikan sholat dan membayar zakat. Bagi ar-rijal, klien bisnis tidak akan melalaikannya dari menegakkan sholat pada waktunya. Keuntungan perdagangannya tidak membuatnya lupa mengeluarkan zakat dari hartanya. Walaupun sudah kaya, tajir, mobil mewah, dan rumah megah, laki-laki yang jantan senantiasa ingat Allah Ta'ala karena hati mereka takut akan dahsyatnya hari kiamat. Ketiga, laki-laki yang jantan ialah laki-laki yang senantiasa kokoh dalam mempertahankan kebenaran dan keimanan dan tidak goyah sedikit pun. Sebagaimana Allah berfirman dan menyebut ar-rojal dalam surat Ghafir ayat 28. Ayat tersebut pada intinya adalah laki-laki jantan adalah yang kemudian berani berargumentasi dengan pelaku dosa dan maksiat bahwa kebenaran adalah kebenaran, sekalipun mereka mengingkarinya. Yang keempat, ar-rijalu atau laki-laki yang jantan ialah laki-laki yang menepati janjinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Di situ disebutkan ar-rijalu atau laki-laki yang jantan adalah yang menepati apa yang telah mereka janjikan dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Dalam ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa laki-laki yang jantan adalah ketika mengatakan janji tidak akan diingkari. Dia pegang kuat-kuat janji itu, jujur dalam berkata, dan
tidak berbalik arah setelah berikrar janji. Yang kelima atau yang terakhir, laki-laki jantan ialah laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarganya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34 disebutkan, bahwa ar-rijalu atau laki-laki jantan itu pemimpin bagi perempuan. Dari ayat ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa laki-laki sejati atau laki-laki jantan adalah yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jika ia seorang suami, dia adalah sosok yang hadir sebagai pemimpin bagi istrinya. Dan jika seorang ayah, dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas anak-anaknya untuk mendidik anak-anak, untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga ar-rijal itu adalah seorang family man. Bukan justru dia disanjung di luar, tapi dia sangat dihindari di keluarganya. Seakan-akan kehadirannya tidak ditunggu dan ketiadaannya pun tidak dirindukan.